belajar dan sharing-sharing bersama, alangkah baiknya kita memulai berdoa dulu agar apa yang kita pelajari dan apa yang kita terapkan ini bisa bermanfaat pada dunia maupun akhirat. Itu berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggota saya sendiri, Siti Maulida, dan teman saya Siti Julaiha, di mana kami mendapatkan tugas kelompok dengan materi segitiga, di mana ada 4 poin yang akan kita jelaskan nanti. Yang pertama, konsep segitiga. Yang kedua, macam-macam segitiga. Yang ketiga, garis istimewa segitiga. Yang keempat, cara melukis garis istimewa. Pastinya teman-teman sudah tidak asing dengan materi segitiga. Jadi kita hanya review ya teman-teman, dan saling belajar. Yang pertama, poin pertama yaitu materi tentang segitiga. Konsep segitiga. Segitiga merupakan bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Segitiga biasanya dilambangkan dengan segitiga kecil. Sebuah segi banyak yang mempunyai 3 buah sisi dan 3 buah titik sudut. Gabungan 3 ruas garis yang dibentuk oleh 3 titik yang tidak segaris dan sepasang dihubungkan. Ketiga ruas garis disebut merupakan sisi-sisi segitiga. Sebuah bidang datar yang terbentuk oleh 3 buah garis yang saling berpotongan. Titik sudutnya suatu segitiga merupakan titik di mana 2 sisi bertemu, dan lambangnya seperti segitiga kecil. Penamaan segitiga menggunakan 3 huruf berurutan atau menggunakan 1 buah angka Romawi di dalamnya. Penamaan dengan huruf kecil untuk setiap sisi yang bersesuaian dengan huruf kapital di hadapan sudutnya. Contohnya nih, 3 titik diberi nama titik D, E, dan F. Segitiga yang terbentuk dinotasikan segitiga kecil D, E, F. Sisi-sisi segitiga D, E, F terdiri dari D, E, F, dan D, F. Sedangkan sudut-sudutnya yang terbentuk adalah sudut D, E, F, sudut E, F, D, dan sudut F, D, E dengan titik-titik sudutnya D, E, dan F. Macam-macam segitiga itu bisa ditinjau berdasarkan panjang sisinya, besar sudut-sudutnya, dan panjang sisi dan besar sudutnya. Yang mana segitiga ada 2. Yang pertama adalah menurut sisinya, yang kedua menurut sudutnya. Yang dari menurut sisinya ada 3. Yang pertama adalah segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Sedangkan yang menurut sudutnya, segitiga ada segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Segitiga menurut sisinya. Yang pertama adalah segitiga sembarang. Merupakan suatu segitiga yang semua panjang sisinya tidak sama. Jadi panjang sisi pada segitiga LMN tidak sama. Dan yang kedua, segitiga sama sisi, yang mana segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Segitiga sama sisi merupakan segitiga sama kaki. Jadi panjang sisi pada segitiga H, I, J adalah sama. Dan yang ketiga, segitiga sama kaki merupakan suatu segitiga yang mempunyai minimal 2 sisi yang sama panjang. 2 sisi itu disebut kaki atau tangan dari segitiga sama kaki. Sisi lainnya biasanya disebut alas. Dan sudut-sudut pada sisi alas itu disebut sudut alas. Sedangkan sudut yang berhadapan dengan alas disebut sudut
sudut vertex. Jadi, dua panjang sisi pada segitiga sama kaki ABC yang ada di PT ini adalah sama. Dan yang kedua, segitiga menurut sudutnya. Sama, ada 3 juga. Yang pertama, segitiga siku-siku, segitiga yang mempunyai sudut siku-siku. Kabarnya seperti gitu ya. Dan yang kedua adalah segitiga tumpul, di mana segitiga yang mempunyai sudut tumpul. Sedangkan segitiga lancip, segitiga yang mempunyai 3 sudut lancip. Selanjutnya poin ketiga yaitu garis istimewa segitiga. Adapun yang pertama ada garis bagi. Garis bagi merupakan garis dari titik sudut suatu segitiga ke garis di hadapan sudut tersebut dan membagi sudut menjadi 2 bagian sama besar. Yang kedua ada garis berat, merupakan garis dari titik sudut suatu segitiga ke tengah-tengah garis di hadapan sudut tersebut. Yang ketiga ada garis sumbu, yaitu garis lurus yang menghubungkan satu titik pada segitiga dengan sisi di hadapannya dan membagi sisi tersebut menjadi 2 bagian sama panjang secara tegak lurus. Yang terakhir ada garis tinggi, yaitu merupakan garis dari titik sudut suatu segitiga tegak lurus terhadap garis di hadapan sudut tersebut. Poin yang keempat, cara melukis garis istimewa segitiga. Di sini nanti saya akan menjelaskan cara melukis garis istimewa segitiga. Ada 2 cara. Yang pertama menggunakan jangka dan busur, dan yang kedua menggunakan software GeoGebra. Yang pertama cara melukis menggunakan jangka dan busur. Yang pertama membuat garis tinggi. Misalkan kita akan melukis garis tinggi segitiga PQR di titik Q. Langkah pertama, lukislah busur lingkaran dari titik Q sehingga memotong PR di titik A dan B. Dari titik AB, A dan B, masing-masing lukislah busur lingkaran dengan jari-jari yang sama sehingga berpotongan di titik C. Lalu hubungkan titik Q dan titik C sehingga memotong PR di titik S. Nah, maka garis QS adalah garis tinggi dari sisi PR. Yang kedua, melukis garis berat. Misalkan diketahui segitiga DEF sembarang seperti gambar berikut. Nah, langkah pertama, lukislah garis sumbu pada sisi DE sehingga memotong DE di titik G. Lalu hubungkan titik F dan titik G, maka garis FG adalah garis berat sudut F. Dan yang ketiga, melukis garis bagi. Misalkan diketahui segitiga KLM siku-siku di K, seperti gambar berikut. Nah, langkah pertama, lukislah busur lingkaran dari titik L sehingga memotong KL di titik A dan LM di titik B. Lalu dari titik A dan B, masing-masing lukislah busur lingkaran dengan jari-jari yang sama sehingga saling berpotongan di titik C. Kemudian hubungkan titik L dan titik C sehingga memotong KM di titik D. Maka LD adalah garis bagi dari sudut L. Yang terakhir, melukis dengan jangka dan busur, melukis garis sumbu. Misalkan diketahui segitiga KLM seperti gambar berikut. Nah, langkah pertama, lukislah busur lingkaran dari titik L dengan jari-jari lebih dari setengah LM. Kemudian dengan jari-jari yang sama, lukislah busur lingkaran dari titik M sehingga memotong busur pertama di titik P dan Q. Kemudian hubungkan titik P dan Q sehingga terbentuk garis PQ. Maka garis PQ merupakan garis sumbu pada sisi LM. Sekarang cara melukis garis istimewa segitiga menggunakan software GeoGebra. Yang pertama, cara melukis garis tinggi. Nah, untuk melukis garis tinggi segitiga, kita harus menggunakan tools perpendicular line. Nah, setelah tombol aktif, tekan satu titik sudut segitiga. Kemudian tekan sisi di hadapannya. Jika dilakukan dengan benar, akan muncul sinar garis yang tegak lurus dengan sisi yang dipilih tadi. Lakukan hal yang sama dengan 2 titik sudut yang lain. Setelah ketiga sinar garis muncul, gunakan tool segment untuk menggambar ruas garis, yakni tidak memanjang tetapi terbatas di dalam interior segitiga. Dengan cara memilih 2 titik, yaitu titik sudut segitiga dan titik potong kedua garis yang tegak lurus di hadapannya. Lalu sembunyikan label garis agar tidak terlalu padat. Hasilnya akan seperti gambar berikut.
Karena ketiga pasangan garis saling tegak lurus, maka alangkah baiknya bila kita memberi tanda tegak lurus. Pertama pilih tulus angle, kemudian pilih 2 garis atau 3 titik yang menandakan sudut yang ingin dicari besarnya. Apabila tanda atau notasi sudutnya tidak sesuai ekspektasi, klik kanan lalu pilih Object Properties. Pastikan di bagian Definition sudah menggunakan sudut yang ditinjau dari 3 titik. Hilangkan centang pada show label dan atur akar angle bedway-nya 0 derajat dan 180 derajat. Lakukan cara yang sama untuk 2 sudut lainnya sehingga seperti gambar berikut. Nah, kita sudah selesai menggambar garis tinggi pada segitiga. Yang kedua, cara melukis garis berat. Berikutnya kita akan melukis garis berat segitiga. Gunakan segitiga yang sama dengan terlebih dahulu menghapus objek-objek yang lain sehingga hanya tersisa segitiganya saja. Untuk melukis garis berat, pertama-tama kita posisikan titik tengah pada ketiga ruas garis, yakni sisi segitiga dengan menggunakan tools midpoint or center. Setelah tombol aktif, pilih sisi segitiga sehingga akan muncul 3 titik baru yang letaknya tepat di tengah-tengah. Setelah itu, gunakan tool segmen untuk melukis garis berat. Setelah tombol tersebut aktif, tekan titik sudut segitiga dan titik tengah sisi di hadapannya sehingga terbentuklah garis berat. Sembunyikan label agar terlihat lebih rapi dengan cara klik kanan objek, kemudian nonaktifkan show label. Untuk memberi tanda bahwa garis berat membagi sisi segitiga menjadi 2 bagian yang sama panjang, kita dapat menambahkan unsur kesamaan, yakni equality, berupa potongan garis pendek. Sebelum itu, kita perlu membuat ruas garis terpisah, yakni ruas garis CE dan EB. Tidak digabung menjadi CB. Jadi gunakan tool segmen kembali dan buatlah 2 ruas garis yang berimpit dengan CB. Setelah itu, klik kanan objek ruas garis itu. Agar lebih mudah, klik kanan pada pilihan objek di kolom algebra saja. Pilih objek properties pada kolom style di bagian decoration. Pilih tanda kesamaan, yakni 1 garis. Lakukan hal yang sama pada ruas garis EB sehingga tampilannya akan seperti gambar berikut. Nah, lakukan hal yang sama pula untuk sisi yang lain. Tetapi gunakan tanda kesamaan yang berbeda. Hasil akhirnya akan seperti gambar berikut. Dan kita sudah berhasil membuat garis berat segitiga yang lebih ideal. Yang ketiga, melukis garis bagi. Untuk melukis garis bagi, di sini kita akan menggunakan tools angle bisector. Setelah tombol aktif, pilih 3 pasangan 2 sisi pada segitiga, yaitu ABAC, ABBC, dan ACBC untuk membuat 3 garis bagi yang melintang menembus segitiga. Setelah itu, pilih touch point dan tandai titik potongan terhadap sisi segitiga dengan nama titik D, E, dan F. Sembunyikan garis bagi melintang yang kita buat tadi dengan menekan bulatan biru pada kolom algebra. Selanjutnya gunakan tool segmen, tarik garis dari titik sudut segitiga ke titik D, E, dan F sehingga hasilnya akan tampak seperti gambar berikut. Agar garis bagi yang kita gambar lebih ideal, kita dapat tambahkan notasi kesamaan sudut pada masing-masing titik sudut dengan menggunakan tools angle. Pilih titik A, C, dan F secara bersamaan sehingga sudutnya akan muncul seperti berikut. Apabila sudut yang ditampilkan adalah sudut kebalikannya, silakan klik kanan objek sudutnya, pilih objek properties, lalu pada tab basic, atur akar angle bedway-nya 0 derajat dan 180 derajat. Buat lagi sudut sebelahnya, yaitu sudut BCF. Setelah itu, atur objek properties dari kedua sudut ini dari segi warna, yakni melalui tab color, dan segi tampilan melalui tab style. Munculkan kesamaan besar sudut dengan menggunakan decoration pada tab style. Nah, nanti nampaknya akan seperti berikut. Lalu lakukan hal yang sama pada 2 titik sudut lainnya. Gunakan warna yang berbeda dan tanda kesamaan besar sudut yang berbeda pula.
akhirnya akan tampak seperti gambar berikut. Nah, yang terakhir, cara melukis garis sumbu. Untuk membuatnya, kita harus menggunakan tools perpendicular bisector. Setelah tombol aktif, tekan ketiga sisi segitiga sehingga 3 garis akan muncul seperti berikut. Nah, keunikan dari ketiga garis ini adalah mereka memotong salah satu sisi segitiga secara tegak lurus dan membaginya menjadi 2 ruas garis yang sama panjang agar garisnya terbatas di dalam segitiga. Gunakan tool segmen dan tarik garisnya agar berhimpit dengan yang kita buat sebelumnya. Hilangkan label dan rapikan. Kemudian hasil akhirnya akan seperti berikut. Sekian dari kelompok saya dan teman saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.